Apakah bahaya dari menggabungkan kombinasi panel yang tidak imbang seperti ini? Apa risikonya? Apa bahayanya? Bagaimana cara antisipasinya? Nah, kondisi voltage-nya 14.5, 14.6 lagi bagus penyinaran. Kita lihat efek dari mismatch atau kombinasi panel yang tidak imbang. Nah, ini 600 watt peak 36 volt masih ngeluarin arus 9.2 ampere. Sementara yang 200 watt peak 24 volt ini ampernya sudah berhenti 0, tapi secara gabungan ini arus masih bisa nongol di 7.9 ampere. Nah, ini yang jadi tanda tanya kenapa dari 200 watt peak ini jadi berhenti ya, lampu merah gitu. Yang ngalir adalah si 600 watt peaknya. Nah, ini tanda tanya. Takutnya ini masih ngalir malah balik. Ini takutnya 0 itu tandanya arusnya menuju ke sono gitu ya. Jadi kita harus nyalain lagi load beban. Kita mulai masak-masak lagi dah. Mumpung lagi bagus dan di on grid sendiri ini 24 luar biasa. Nah, pompa air sudah nyala 12.2. Pompa air Shimizu 546 watt. Lampu matiin dulu. Ini 600, yang sebelah sini 200 3,2. Nah, sekarang yang ini wattmeternya error ya. Jadi ini 6 ampere nih bodong karena wattmeternya agak rusak. Dia nggak bisa ngebaca di ampere rendah, kelihatannya agak tinggi. Yang jelas ini nggak 0 lagi ya kalau kita kasih load. Totalnya masih keluar 4,2 ampere. Nah, ini catatan kalau kita merangkai kombinasi papan panel atau kombinasi kabel, yang satunya 600, satunya 200, nggak imbang gitu ya, nggak balance. Ternyata ketika akinya penuh ada salah satu yang masih ngeluarin arus, yang satunya udah terhenti gitu arusnya. Nah, yang dikhawatirkan itu apakah nanti arusnya balik, yang lebih dikit jumlah papannya jadi kalah atau bagaimana. Ini pasti ada efek seperti itu kali ya. Jadi paling ideal memang kalau kita dua papan imbang gitu ya. Kayak ini 800, bagusnya sih main di 24, 400 atau 400. Cuma karena ini lagi uji coba settingan berbagai macam variasi gitu ya, masih eksplorasi, dan kebetulan satu panelnya dipinjem oleh on grid. Nah, jadi ini hasilnya ada kejadian yang fenomena seperti itu. Dengan settingan yang satu 600 watt peak, yang satunya 200 watt peak, mismatch gitu ya, nggak imbang. Ini juga kombinasi nggak imbang 600 dan 200 juga ini jadi tema pertanyaan baru. Efeknya gimana kalau kita panelnya nih kagak imbang seperti ini ya. Idealnya sih 400. Idealnya memang 400, cuma posisi panel tidak memungkinkan
karena yang satu ini beda lokasi dengan yang 200-nya. Yang 600 paling ya mentok. Nah, jadi kombinasinya sekarang secara seri 36 tidak memungkinkan untuk imbang, jadi yang satu lebih banyak dibanding jalur satunya. Ada efeknya kah? Kombinasi yang tidak imbang ini yang jelas membuat salah satu wattmeternya kalau akinya udah full jadi 0, alias arus akan lebih ngalir dari yang papan banyak. Tapi pernah juga yang 600 ini malah 0 ampere juga. Yang masih keluar adalah yang papan dikitnya. Nah, heran juga ya. Yang dikhawatirkan dari kombinasi yang tidak imbang itu adalah arus yang dari papan yang besar balik ke papan yang lebih kecil, sehingga itu yang di. Nah, mismatch panel seperti ini menarik untuk kita eksplorasi, karena kita nggak tahu nih, kayak ngawinin kambing sama domba. Nah, ini ibaratnya kambing, ini domba. Buat orang yang nggak tahu bedanya kambing sama domba, maksa dikawinkan, bisa berhasil apa enggak? Domba itu apa, kambing itu apa? Jadi sangat penting sekali sebelum kita menggabungkan beda panel ini, kita definisikan dulu ciri-ciri kambing apa, ciri-ciri domba apa, biar ketika digabung kita nggak kaget. Siapa tahu ya berisiko. Nah, kalau ini penggabungannya cuma masalah jumlah panel aja, karena voltage juga beda ya. Yang satu ini 36, yang satu 24. Iya ya, baru nyadar. Menjelang jam 4, 15.30 lebih, posisi dari off grid 800 watt peak, kelihatannya baterainya udah full. Nah, ini yang menarik nih. Jadi dari jalur 600 watt peak ini ke sini. Nah, ini masih terdeteksi ada aliran arus 3 ampere 45.6 volt. Nah, sementara yang 2 ampernya 2 watt peaknya arusnya 0.45. Nah, ini match gitu ya, kombinasi yang enggak imbang antara 600 dengan 200 watt peak. Kadang ketika full, nah kondisinya bisa seperti ini. Jadi arus dari yang 200 watt peak ini jadi 0 gitu ya. Apakah beneran gak ada arus? Di stop gitu ya, karena nggak bisa ngisi ke aki. Load juga kita matikan, sehingga MPPT-nya ngerem gitu kan. Nah, jadi yang lemah biasanya seperti ini. Jadi kalau dia arusnya nggak ngalir, ya bahaya juga kali ya. Bisa numpuk di salah satu kabel, panas dan sebagainya. Persis seperti ketika masih 300 watt peak juga kondisinya seperti ini. Kalau mendekati full, panel yang lebih rendah dia akan arusnya berhenti. Kemungkinan karena si MPPT-nya ngerem ketika ngebaca aki udah penuh kali gitu ya. Saya sih nebak-nebak aja. Nah, ini tapi menarik bahwa di sini berarti MPPT-nya lagi running. Nah, karena ini kondisi kayak gini, saya mau nyalain pompa manual. Pompa airnya lagi penuh sebetulnya. Kita bisa nyalain lampu manual biar ada arus ngocor dikit. Jadi ini lampu, kemudian masih nggak keluar juga. Nah, ada dikit nih. Nah, ketika lampu kita nyalakan, arus mulai ada ngalir ya. Nah, itu kenapa kalau lagi siang kita harus
nyalain beban itu gunanya biar kondisi akinya nggak over, MPPT-nya nggak jebol, ataupun ada saluran kabel yang panasan. Oke, kita nyalain dulu mumpung menjelang jam 4, mumpung masih ada sinar, kita isi toren sampai penuh.